A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. At-talaqu marratan faimsakun bima'ruf aw tasrihun biihsan wa la yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataytumuhunna syai'an illa ay yakhafa alla yuqima hududallah fa in khiftum alla yuqima hududallah fala junaha alaihima fima iftadat bihi tilka hududullah fala ta'taduha wa man yata'adda hududallah fa ulaika humuz zalimun. Tidak tolak yang dapat dirujuki dua kali. Talak yang dapat dirujuki dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kalian mengambil kembali sesuatu dari yang telah kalian berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kalian khawatir bahwa keduanya, suami istri, tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kalian melanggarnya. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang yang zalim. Bapak Ibu rahimakumullah, minggu kemarin tentang iddah. Berapa masa menunggu? Salah satu 3 kali suci, 3 kali haid. Itu yang kemarin. Kemudian surah Al-Baqarah 229 ini ada dari riwayat Imam At-Tirmidzi dan lain-lainnya meriwayatkan dari Aisyah. Dia berkata, dulu laki-laki menalak istrinya sebanyak yang ia mau. Jadi dulu laki-laki itu ya sekedar laki-laki saja sebagai suaminya. Dan kalau ia merujuk sewaktu iddah belum habis, maka perempuan itu kembali menjadi istrinya. Meskipun ia menalak 100 kali. Itu dalam riwayat. Meskipun 100 kali dia menalak, ya boleh, meskipun sebelum iddah. Itu yang terjadi hingga suatu ketika ada seorang laki-laki berkata kepada istrinya. Apa kata seorang laki-laki tadi? Demi Allah, laki-laki, demi Allah, aku tidak akan menalakmu sehingga ikatan pernikahan kita putus. Tetapi aku juga tidak akan memberimu tumpangan, tidak akan memberimu tempat tinggal. Maka ketika itu sang istrinya bertanya, bagaimana bisa begitu? Maka laki-laki itu berkata, aku menalakmu dan setiap kali masa iddahmu hampir habis, aku merujukmu. Itu kata laki-laki. Perempuan itu lantas pergi melapor kepada Nabi SAW. Kemudian Nabi berdiam
sehingga turunlah Al-Quran. Itulah yang dimaksud dengan sebab turun suatu ayat dalam Al-Quran. Apa? At-tolaku marrotan. Nah, ini sebab turunnya. At-tolaku marrotan. Tolak itu yang dapat dirujuki itu cuma 2 kali. Cuma 2 kali. Jadi jangan kalama di suami saja. Jangan kalama dan di suami saja. Turunlah ayat ini. Talak itu yang bisa dirujuki. Apa arti dirujuki? Bisa kembali. Bisa kembali itu adalah 2 kali. Itu sebab turun ayat tadi. Nah, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Bapak Ibu rahimakumullah, sebenarnya masalah talak ini memang halal, tapi tidak boleh sesuatu yang halal tapi dibenci. Suatu halal tapi dibenci. Suatu halal tapi dibenci. Itu adalah talak. Dan akibatnya memang membahayakan juga. Membahayakan sesuatu yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam tafsir yang kita ringkas dalam buletin ini, ayat yang mulia itu mengangkat nasib kaum wanita dari apa yang berlaku pada masa permulaan Islam. Diangkatlah nasib wanita pada masa permulaan Islam, yaitu seorang laki-laki lebih berhak merujuk istrinya, kembali kepada istrinya, sekalipun dia menceraikannya sebanyak 100 kali talak. Itu pada zaman dulu, selagi si istri masih dalam masa iddahnya. Mengingat hal tersebut merugikan pihak wanita, maka Allah membatasinya hanya sampai talak itu 3, sama dengan iddah tadi. Ada dalam hadis riwayat Imam Abu Daud dalam kitab Sunannya mengatakan dalam bab nasah rujuk sesudah talak 3 kali, dari Jarur Ibnu Abbas sehubungan dengan makna wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri menunggu 3 kali kuru. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya. Itu yang minggu kemarin, Al-Baqarah 228 sampai di akhir ayat itu, bila ada seorang lelaki menalak istrinya, maka dialah yang lebih berhak merujukinya sekalipun dia menceraikannya. Jadi rujuk itu tidak pakai ijab kabul, tidak pakai nikah seperti yang akad nikah kita, tapi kembali saja kepada istrinya. Di halaman 2 Ibnu Abi Hatim mengatakan dari Hisam Ibnu Urwah dari ayahnya bahwa ada seorang lelaki berkata kepada istrinya, "Aku tidak akan menceraikanmu selama-lamanya dan tidak akan pula memberimu tempat selama-lamanya." Maka si istri bertanya, "Bagaimana caranya bisa demikian?" kata istrinya. Maka si suami itu menjawab, "Aku akan menceraikanmu, dan apabila masa iddahmu, masa menunggumu akan habis, maka aku merujukmu kembali." Jadi nan kalama di suami saja. Nah, laki-laki yang seperti ini
itu sudah tidak ada lagi dan jangan ada sampai sekarang. Ya. Si istri datang kepada Rasulullah lalu menceritakan tentang apa yang disampaikan oleh suaminya tentang hal yang tadi. Maka Allah menurunkan bahwa talak yang dapat dirujuki itu 2 kali. Ya, 2 kali. Kemudian ada juga riwayat dari Ibnu Mardawih mengatakan dari Hisam Ibnu Urwah dari ayahnya dari Siti Aisyah yang menceritakan hadis berikut. Pada mulanya talak tidak mempunyai batas. Pada mulanya. Ini perlu juga dibaca. Seorang lelaki dapat menceraikan istrinya, lalu merujukinya kembali selagi si istri belum habis masa idahnya. Masa idah itu masa menunggu. Dan tersebutlah terjadi antara seorang lelaki Ansor dengan istrinya, di mana suatu hal yang biasa dilakukan oleh kebanyakan orang waktu itu, yakni menceraikan istrinya dengan seenaknya. Si lelaki berkata, demi Allah, aku benar-benar akan membuat dirimu bukan sebagai janda, bukan pula sebagai wanita yang bersuami. Jahit tak tuh model itu tuh. Lain nama ibu-ibu model itu. Nah, tapi kan insya Allah nanti Padang Panjang dado nan saroman dulu. Dado. Maka ia merujukinya kembali. Lalu si lelaki menalaknya dan bila masa idah istrinya hampir habis maka merujukinya kembali dan melakukan hal yang tersebut berkali-kali. Maka turun bahwa talak yang dapat dirujuki 2 kali. Ini diulang-ulang berbagai riwayat tentang sebab turun ayat ini ada. Kemudian fa imsakum bima'ruf au tasrih bi ihsan. Apa maksudnya? Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Apabila engkau menceraikan istrimu sebanyak sekali talak atau 2 kali talak, maka engkau boleh memilih selagi istrimu masih dalam idahnya antara mengembalikan dia kepadamu dengan niat memperbaiki dia dan berbuat baik kepadanya, atau kamu biarkan dia menghabiskan masa idahnya lalu berpisah darimu dan kamu lepaskan ikatannya darimu dengan cara yang baik. Tetapi janganlah kamu berbuat aniaya terhadap haknya, ya, haknya itu barang sedikit pun. Jangan pula kamu membuat dia mudarat yang membahayakan dirinya. Artinya jangan menyiksa istrinya. Wala yahilu lakum an ta'khuzu mimma ataitumuhunna syai'a. Tidak halal bagi kalian mengambil kembali sesuatu dari yang telah kalian berikan kepada mereka. Apa maksudnya? Masalah mahar ini. Masalah mahar. Leado si lelaki nan mengambil mahar balik. Leado gitu. Kalau hukum asalnya wala yahillu lakum anta khuzu mimma ataitumuhunna syai'a. Tidak halal bagi kalian mengambil kembali sesuatu dari yang telah kalian berikan kepada mereka. Ya, tidak dihalalkan lagi. Tidak dihalalkan kalian mengganggu, mempersulit mereka dengan maksud agar mereka membayar tebusannya, ya, supaya diganti maharnya, supaya diganti emas kawinnya yang telah diberikan, baik sebagian atau keseluruhan daripada maharnya. Ya. Gimana tuh Ibu? Kalau diminta lagi sama suami, kan ini contoh, ini kan ibu-ibu enggak ditalak ini. Contoh. Diserahkan enggak? Misalnya dulu ya aku nikahi engkau dengan aku terima. Ya,
bla 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 dengan maharnya 1 unit Toyota Alphard tunai. Kiranya dalam beberapa tahun dicerai kita. Ya, si suami meminta maharnya tadi, meminta maharnya mas kawinnya tadi. Gimana menurut ibu-ibu dulu? Nah, si pihak itu tergantung si pihak istrinya. Yang jelas bagi laki-laki, bagi si suami tidak halal, tidak boleh, kecuali kalau istrinya begini, bang, ini kan maharmu nih, mahar abang nih, ambillah oleh abang. Kalau itu tak mengapa, si suami tidak dosa kalau istrinya seperti itu. Tapi pada umumnya istrinya tidak mau, ya, tidak mau. Alah, dia dicerai, ditalak, diminta puluh, kan gitu. Jika pihak wanita tidak mempunyai halangan, tidak punya uzur, kemudian ia meminta agar dirinya dilepaskan dengan imbalan tebusan darinya, maka menurut Ibnu Jarir dari salah satu riwayat disebutkan bahwa Rasulullah pernah bersabda, wanita manapun yang meminta kepada suaminya untuk diceraikan tanpa ada alasan yang membenarkan, maka haram baginya bau surga. Jangankan masuk surga, bau surga saja tidak dapat. Kenapa? Talak sajolah, cari sajolah mbokwa. Padahal tidak ada alasan sama sekali. Suaminya perhatian, menafkahi, iya. Dia memenuhi segala kebutuhan istrinya dan anaknya. Tidak ada masalah. Cuman istri itu bilangnya, cerai ya saya ya. Nah tuh. Si istri minta cerai sama suami seperti itu, maka tidak akan mencium bau surga. Artinya apa? Jangankan masuk surga, mencium bau surga saja tidak bisa. Hati-hati ibu meminta cerai sama suami. Halaman 3. Wanita-wanita meminta khulu, minta diceraikan oleh suaminya adalah wanita-wanita munafik. Ya. Itu ada hadis Rasulullah SAW. Jadi wanita-wanita yang meminta khulu, minta diceraikan oleh suaminya adalah wanita-wanita munafik. Kemudian sejumlah banyak ulama dari kalangan ulama salaf dan para imam ulama khalaf. Salaf itu adalah ulama terdahulu. Khalaf adalah ulama sekarang. Mengatakan bahwa tidak boleh khulu kecuali jika pertengkaran dan perpecahan terjadi dari pihak istri. Maka dalam keadaan seperti itu barulah pihak suami diperbolehkan menerima tebusan dari pihak istri untuk membebaskan dia dari ikatan perkawinan. Mereka mengatakan demikian berdasarkan firman Allah yang terdapat dalam surah Al-Baqarah 229 yang kita bahas, tidak halal bagi kalian mengambil kembali sesuatu dari yang telah kalian berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Imam Bukhari mengatakan, Ibnu Abbas yang telah menceritakan hadis berikut bahwa istri Sabit ibnu Qais ibnu Sammas datang kepada Nabi lalu berkata, wahai Rasulullah, aku tidak mencelanya dalam masalah akhlak, tidak pula dalam masalah agama, melainkan aku tidak suka kemunafikan sesudah masuk Islam. Oh, itu kiranya. Maka Rasulullah bersabda, maukah engkau mengembalikan kepadanya kebun, ya, kebun kurmanya? Yang menjawab, iya. Rasulullah bersabda, terimalah kebun itu dan ceraikanlah dia sekali talak. Perlu diingatkan, jika talak itu diucapkan berkali-kali dalam satu saat, satu waktu, saya cerai kamu, saya cerai kamu,
saya cerai kamu, saya talak kamu. Maka kalau dia serius, dia mengatakan seperti itu, maka talak itu tetap jatuhnya satu talak. Meskipun diucapkan berulang kali. Tetap satu. Kemudian di halaman 4, para imam berbeda pendapat mengenai masalah bila pihak lelaki meminta tebusan yang jumlahnya lebih banyak daripada apa yang pernah ia berikan kepada pihak si istri. Berarti ini laki-laki mata duitan. Surah Al-Baqarah ayat 229, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Ya. Ibnu Jarir mengatakan dari Kasir Maula Ibnu Samurah, Maula, istilah maula ini adalah yang dimerdekakannya. Ada istilah maula, berarti perempuan yang dimerdekakan. Itu maula istrinya. Istilahnya. Dikatakan di sini, ya. Ibnu Jarir mengatakan dari Kasir Maula Ibnu Samurah, berarti dimerdekakan oleh Ibnu Samurah. Bahwa dihadapkan kepada Khalifah Umar seorang wanita yang membangkang terhadap suaminya. Wah, dulu mengerengkang ya istri ke suami ya. Oh, bini baga mah. Maka Khalifah Umar memerintahkan agar wanita tersebut disekap di dalam sebuah rumah yang banyak sampahnya. Iya, itu kata Umar. Setelah itu si wanita tersebut dipanggil dan ditanya, bagaimanakah perasaanmu? Si wanita menjawab, aku belum pernah merasa ketenangan sejak aku dinikahi olehnya, kecuali malam tadi sewaktu engkau menyekapku. Berarti laki-laki kok ya. Maka Khalifah Umar berkata kepada suaminya, ceraikanlah dia, sekalipun dengan tebusan anting-antingnya. Abdul Razak mengatakan telah menceritakan kepada kami Ma'mar dari Abdullah ibnu Muhammad ibnu Uqail bahwa Arabi binti Muawaz ibnu Afra pernah menceritakan asar. Asar itu adalah apa yang dari sahabat, ya. Ia pernah mempunyai seorang suami yang tidak baik kepadanya bila ada di rumah. Dan apabila bepergian, maka si suami menelantarkannya. Arabi binti Muawaz melanjutkan kisahnya bahwa pada suatu hari ia terlanjur mengatakan kalimat, aku meminta khulu. Minta khulu itu apa tadi? Minta cerai kepadamu dengan tebusan semua yang aku miliki. Maka si suami menjawab, ya. Maka Arabi melakukan hal itu. Murid-murid Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa jika mudorot, jika bahaya yang ditimbulkan bersumber dari pihak istri, maka pihak suami diperbolehkan menarik dari pihak istri apa yang pernah diberikan kepadanya. Jadi kalau memang istrinya itu yang sudah keterlaluan, ya istrinya itu yang bla 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 bla, maka si suami bisa mengambil kembali maharnya itu, mas kawinnya itu. Selanjutnya baca saja. Dan kasus-kasus seperti ini ya terus terang saja di mana-mana juga bisa terjadi. Terakhir saya akan membacakan ya sebuah hadis yang sangat terkenal bahwa masalah talak ini adalah sesuatu yang halal. Ya. Abghadul halali ilallah at-talak. Perkara halal yang paling dibenci Allah adalah talak. Halal tapi dibenci, paling dibenci. Makasihnya sebenarnya. Sebenarnya itu cara terakhir talak itu. Cara terakhir. Bukan solusi. Talak itu bukan solusi. Tapi cara terakhir sudah tidak bisa diperbaiki dan dipertemukan kembali. Sudah berbagai cara tidak bisa. Maka daripada berkelanjutan, maka talak.
Itulah solusi yang terakhir. Tapi jangan sementara talak. Ini sesuatu yang dibenci dan itu tidak bagus, ya, tidak bagus. Demikian ya, karena waktu juga yang membatasi kita. Mudah-mudahan ada manfaat dan bedanya, dan insya Allah Bapak Ibu menjadi orang-orang yang dimudahkan jalan ke surga karena rajin menuntut ilmu dan datang ke majelis ilmu, insya Allah.